Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Ya, pasti adik-adik merasakan luar biasa ya, sehat dan juga kita bisa mulai sekolah minggunya dengan hati yang gembira. Sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah. Yuk kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu dengan baik dan sopan. Oke, kita akan memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sebelum kita lanjutkan kembali ibadah kita, adik-adik, mari kita berdoa yuk. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, biarlah kami dapat memuji-Mu dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Yuk kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. The mountain are His, the river are His, the star are His handiwork too. Oh oh, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Adik-adik, Kak Ana punya cerita sedikit. Ini tentang kakak beradik, si kakak dan si adik. Saat mama mengatakan kepada kakak, "Kakak, kerjakan, selesaikan tugasmu Kak, PR yang dari sekolah, dan rapikan bukumu." Kemudian apa jawaban kakak?
nanti mah tanggung, lagi nonton. Ini loh, bagus sekali. Nanti ya mah, nanti. Wah, kakak sedang menunda pekerjaannya. Kakak sedang asik dengan hal yang lain. Kemudian si adik saat itu sedang menonton juga. Dan mama berkata, "Adik, ayo makan. Makan makananmu. Jangan nonton terus. Jangan main HP terus." Apa jawaban adik? "Mama, nanti dulu, saya belum lapar. Saya masih mau nonton." Wah, adik juga ingin menunda pekerjaannya. Kemudian akhirnya adik makan. Adik makan sambil nonton. Wah, asik kali ya makan sambil nonton. Tapi itu tidak benar. Seharusnya adik itu makan dulu. Adik-adik di rumah, Tuhan juga bisa sedih kalau melihat seperti kakak dan adik itu yang suka menunda-nunda pekerjaannya dan tidak langsung menyelesaikannya. Adik-adik di rumah, kakak yakin adik-adik selalu mau langsung mengerjakan tugasnya, PR-nya. Kalau mama suruh makan ya. Jadi jangan menunda lagi. Walaupun berat, tetapi adik-adik harus bisa meninggalkan kesenangan dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas adik-adik ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik. Setiap jalan yang kita lalui, Tuhan selalu beserta kita. Mari kita pujikan lagu Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kalau kita selalu bersama Tuhan, kita akan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap tugas, walaupun kadang banyak godaannya. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita tentang penyelesaian pembangunan rumah Tuhan. Duduk yang manis, didengarkan dengan baik. Iya, sudah siap ya adik-adik? Wah, semangat sekali dan tetap terus semangat ya. Adik-adik, kakak punya 4 wadah. 1, 2, 3, 4. Kalau keempatnya ini kita diminta untuk menyusun dari bawah ke atas,
mana yang menjadi prioritas di bawah untuk menyangga 3 di atas. Nanti kita akan susun bersama-sama. Tapi kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bangun. Kami baik-baik saja karena kami ada di dalam Tuhan. Tuhan, kami akan terus melanjutkan ibadah ini sampai selesai. Tuhan berkatilah. Tuhan ampunilah semua dosa kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, ternyata begini susunannya. Ini. Oh, ini ada di paling bawah untuk menyangga 3 di atas. Ini harus nomor 1, menjadi prioritas. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama tentang prioritas. Nomor 1, siapa yang harus menjadi nomor 1? Kita ikuti ibadah ini sampai selesai. Adik-adik, Tuhan menumbuhkan semangat di hati orang-orang Israel untuk membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan harus dibangun kembali karena dulu dihancurkan oleh musuh. Sekarang semangat mereka membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan hadir bagi mereka. Tuhan ada menyertai mereka. Lihat, ada yang mengusung batu. Lihat, ada yang mengusung kayu. Lihat, semua bekerja dengan bersemangat. Tetapi ketika mereka punya masalah, semangat mereka kendor. Mereka punya kesulitan. Waduh, kemudian mereka berhenti membangun rumah Tuhan. Mereka sibuk membangun rumah untuk dirinya sendiri. Mereka sibuk bekerja untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak suka. Tuhan ingin mereka menyelesaikan rumah Tuhan dengan baik. Mari kita lihat. Ayo kita lihat. Apakah pembangunan rumah Tuhan sudah selesai? Sudah hampir 20 tahun. Rumah Tuhan juga belum selesai. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk bekerja, tapi tidak ada hasilnya. Mereka sibuk menanam, tapi mereka tidak panen. Itulah cara Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa mereka harus membangun kembali rumah Tuhan. Tetapi mereka tidak sadar. Lihat, ada Bapak Hagai. Mereka kemudian bicara. Dan para pejabat di Israel, yaitu Yosua dan Zerubabel, memberikan semangat kembali untuk membangun rumah Tuhan. Bapak Hagai bilang, Tuhan yang akan menyertai mereka karena Tuhan janji pada mereka untuk menyertai. Adik-adik, kalau Tuhan memberi tugas kepada orang-orang Israel untuk membangun rumah Tuhan sampai selesai, Tuhan pun memberi tugas kepada kita. Tugasnya bukan membangun rumah, tetapi tugasnya adalah dari guru. Ada PR, tugas-tugas dikerjakan, sulit banget. Tuhan menolong. Ada tugas dari mama, yang sudah besar bisa membereskan rumah. Yang kecil-kecil habis mainan dibereskan sampai rapi lagi. Tuhan juga memberi tugas pada kita agar kita taat pada Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan setiap hari sampai selesai. Kita baca Alkitab yuk. Hari ini firman Tuhan
dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik, mari kita kerjakan tugas-tugas kita sampai selesai. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Tuhan, berkatilah kami di dalam kami menyelesaikan tugas-tugas kami. Tolong kami Tuhan, kalau kami menghadapi kesulitan, Tuhan tolonglah kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana cerita hari ini adik-adik? Apa yang adik-adik peroleh dari cerita yang sudah kita dengarkan? Cerita hari ini mengingatkan kita untuk mengerjakan tugas, PR, apapun itu sampai selesai. Walaupun ada banyak rintangan, kendala, dan juga kadang kesulitan yang kita hadapi. Kita harus tetap menyelesaikannya. Bila kita mengerjakan setiap tugas dengan hati yang senang, dan kita juga pasti bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena semua yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu menise, biar tanpa upah selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu menise, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu menise. Kerja buat Tuhan selalu menise, biar tanpa upah selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu menise, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu menise. Kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu menise, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu menise. Aktivitas minggu ini untuk adik-adik kelas kecil, kita akan menggambar tangan. Ambil sebuah kertas, kemudian letakkan tangan adik-adik dan membuat garis. Ya, seperti ini ya. Setelah itu nanti akan kita gunting. Untuk adik-adik kelas kecil, minta bantuan papa mama untuk mengguntingnya ya, kalau yang belum bisa. Selanjutnya setelah digunting, ini sudah terlihat ada bentuk tangan ya. Kemudian adik-adik boleh menghias, mendekorasinya dengan rapi ya, betul. Karena buat seperti ini supaya lebih jelas ya bentuk tangannya. Kemudian diwarnai. Setelah itu kalau sudah jadi bentuk tangannya, tadi Kak Ana sudah mewarnai, akan jadi seperti ini. Nah,
Setelah diwarnai semua, kita akan tulis ya bahwa di dalam hidup kita Tuhan nomor 1. Setelah menulis, kita akan melipat jari-jari seperti kita sedang menunjukkan telunjuk kita bahwa nomor Tuhan nomor 1. Seperti ini adik-adik. Bisa ya? Makasih. Untuk aktivitas kelas besar, adik-adik ambil kertas. Setelah itu boleh memakai jangka ataupun kalau tidak punya jangka boleh memakai mangkok ya. Kita akan membuat lingkaran. Setelah lingkaran jadi, kita akan menulis, memberi kotak-kotak untuk skala prioritas kita. Yang pertama adik-adik tulis di sini adalah 1, Tuhan. Kemudian 2 adik-adik apa skala prioritasnya? Taat mungkin. Ya, taat kepada Tuhan, pada orang tua. Yang ketiga, tugas adik apa? Belajar. Ya, nanti dilanjutkan ya. Keempat, 5, 6, 7, 8. Setelah terisi semua tugas-tugas yang adik-adik lakukan, kita akan menggunting ya. Untuk tugas-tugasnya diisi semua sampai nomor 8. Dan ya, setelah selesai kita akan membuat seperti jarum jam. Ya, kita akan letakkan kancing di tengah seperti ini ya. Tempatkan panahnya dulu. Ya, seperti jam ya adik-adik. Nah, dalam satu hari kita punya berapa jam? 24 jam. Ya, ini. Pertama adalah Tuhan, kemudian tugas kita untuk taat, belajar. Yang nomor 4 mungkin kita harus terus berdoa. Kemudian membantu orang tua. Yang 6 apa misalnya menolong adik. Yang ke-7 mungkin kita tugasnya untuk selalu ingat mandi. Yang ke-8 boleh kalau adik-adik ya, yang terakhir saya boleh bermain ya Kak setelah tugas saya selesai, ya boleh. Itu saja adik-adik. Terima kasih, selamat membuat. Sekolah minggu kita sudah selesai. Persembahan adik-adik titip papa mama ya, yang nanti akan memberikannya ke gereja. Adik-adik tetap semangat dan sehat. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.